Assalamualaikum, halo rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansa, mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Psikologi, yang akan menyampaikan materi tentang fenomena pergaulan bahasa Indonesia, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Sri Rahayu Handayani, SPD MM. Jadi, latar belakang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia berikut ini. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Posisi bahasa Indonesia menjadi bahasa terpenting di kawasan Republik Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, berarti kita telah menjunjung tinggi bahasa resmi negara. Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah memberikan andil besar bagi terjadinya perubahan bahasa, bagaimana tidak. Fenomena di lapangan memberikan bukti bahwa semakin maraknya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat yang dulu mengenal media sosial semacam Facebook dan Twitter, kini beralih menggunakan TikTok, Instagram, WhatsApp, Telegram, Line, dan media sosial lainnya. Terlebih dengan banyaknya kemudahan yang ditawarkan dalam media sosial, terutama kemudahan bahasa. Fenomena ini wajar mengingat pengguna media bahasa Indonesia di media sosial sangat heterogen, memiliki latar belakang budaya, bahasa, dan pendidikan yang sangat beragam. Tidak adanya batasan sosial dan bahasa semakin meningkat perkembangan bahasa. Jika sebagian besar pengguna media sosial adalah remaja, maka perubahan bahasa Indonesia menjadi banyak terjadi pada remaja. Perubahan bahasa ini disebut dengan bahasa pergaulan. Menurut Mulyana dalam 2008, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultural tertentu. Nah, selain pendapat tersebut, Sarwono juga dalam 2004-nya mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja. Kata-katanya diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hanya dimengerti di antara mereka. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Kedua definisi itu saling melengkapi pada definisi yang pertama yang hanya menerangkan bahwa bahasa gaul adalah bahasa yang mempunyai istilah yang unik. Sedangkan definisi yang kedua diperjelas lagi bahwa yang menggunakan bahasa tersebut adalah para remaja dan bahasa tersebut akan terus berkembang. Jadi, fenomena penggunaan pergaulan bahasa di Indonesia adalah topik yang menarik dan kompleks. Nah, fenomena penggunaan bahasa pergaulan Indonesia ada beberapa konteks. Yang pertama yaitu konteks dan penciptaan bahasa pergaulan. Kemudian yang kedua, perkembangan dan dinamika bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu ada sosialisasi dan identitas. Yang terakhir, yang keempat, pengaruh terhadap bahasa Indonesia standar. Bahasa pergaulan yang dimana bahasa pergaulan muncul sebagai respon terhadap kebutuhan generasi muda untuk membedakan diri mereka dari generasi sebelumnya dan mengekspresikan identitas mereka. Bahasa ini seringkali dicampur dengan istilah asing, selang, singkatan, atau frasa yang lebih baru dan tidak resmi. Internet dan media sosial juga berperan penting dalam menyebarkan bahasa pergaulan seperti lewat pesan teks, chat, atau media sosial. Nah, yang berikutnya ya ada perkembangan dinamika bahasa pergaulan yang dimana bahasa pergaulan terus mengalami perkembangan dan perubahan seiring waktu. Kata-kata atau ungkapan baru dapat muncul dan terjadi menjadi tren dalam waktu yang singkat. Tetapi kemudian bisa tergantikan oleh ungkapan baru yang lebih populer. Ini menunjukkan adanya dinamika yang tinggi dalam penggunaan bahasa pergaulan di kalangan remaja dan generasi muda.
Ada sosialisasi dan identitas, yang dimana penggunaan bahasa pergaulan dapat menjadi salah satu cara bagi remaja dan generasi muda untuk menyosialisasikan diri dengan kelompok sebaya mereka. Nah, bahasa ini juga dapat memperkuat rasa kebersamaan, solidaritas, dan identitas kelompok. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa pergaulan juga dapat berfungsi sebagai penanda identitas dan pemisah antara generasi yang lebih tua dan lebih muda. Adanya pengaruh bahasa Indonesia standar dalam penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia telah memberikan dampak pada bahasa Indonesia yang standar. Nah, beberapa kata dan frasa dari bahasa pergaulan telah masuk ke dalam kosakata sehari-hari dan digunakan secara luas oleh berbagai kelompok usia. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam bahasa berakar dari pengaruh bahasa pergaulan. Penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia adalah fenomena yang kompleks dengan berbagai aspek sosial, budaya, dan linguistik. Dapat memahami fenomena ini membantu kita dalam memahami perubahan dalam penggunaan bahasa dan dinamika bahasa dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada faktor-faktor pendukung maraknya bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang media sosial. Kemudian yang kedua yaitu ada media elektronik dan cetak. Yang terakhir pengaruh dari lingkungan. Berikut ini faktor-faktor pendukung maraknya bahasa pergaulan Indonesia. Ada apa aja sih? Yang pertama yang tadi disebutkan yaitu di media sosial. Nah, tersebarnya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan media sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa pergaulan. Penggunaan media sosial yang kebanyakan adalah remaja menjadi agen dalam penyebaran bahasa pergaulan. Kemudian media elektronik dan cetak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, media elektronik yang menggunakan istilah bahasa pergaulan dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan-iklan. Artinya, bahasa pergaulan tidak hanya terjadi karena kontak langsung. Yang kedua yaitu media cetaknya yang misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu juga novel-novel remaja yang populer ditulis dengan bahasa gaul. Nah, yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan, yang dimana remaja ini pasti akan senantiasa berinteraksi dengan remaja lainnya. Pada umumnya, dengan adanya interaksi akan terjadi saling mempengaruhi satu sama lain. Psikologis anak muda juga sangat senang dengan hal yang baru dan keren daripada hal-hal yang resmi. Jadi, pengaruh media sosial terhadap bahasa Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa kecanggihan teknologi saat ini telah mengantarkan bahasa Indonesia mengalami varian yang sangat signifikan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan internet di Indonesia sampai dengan tahun 2020 ini telah mencapai 175,4 juta orang atau naik lebih dari 100% dalam waktu 5 tahun kurun terakhir ini. Nah, pesatnya perkembangan media sosial sebagaimana yang digambarkan di atas pasti memberikan konsekuensi yang sangat dilematis bagi kemapanan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa yang dipergunakan pada dunia maya atau jejaring sosial semakin mendapat tempat di kalangan anak muda. Sebut saja fenomena bahasa alay, yang benar-benar sudah menjadi bahasa favorit mereka daripada bahasa itu sendiri. Hal ini terjadi karena anak remaja membutuhkan pengakuan akan eksistensi mereka. Jika ada remaja yang tidak menggunakan bahasa alay, maka dia akan disebut sebagai remaja yang tidak gaul. Sebagai contoh, penggunaan bahasa alay tersebut misalnya pada penerapan metafora bingung tingkat dewa, kesal setengah mampus, yang dimaknai sebagai bentuk ekspresi kegundahan atau kesalahan luar biasa yang sedang mereka alami. Nah, contoh lainnya adalah penggunaan kata-kata yang direduksi sebagai kata-kata baru seperti luar biasa. Kata ini sekilas terkesan sebagai serapan kata dari bahasa Arab. Padahal, kata tersebut merupakan reduksi dari frase luar biasa. Tujuan pengubahan kata tersebut dimaksudkan untuk menciptakan makna yang berlebih.
Kekhawatiran akan semakin maraknya penggunaan bahasa alay pada media sosial bukan hal yang berlebihan, maka bahasa alay ini sudah dianggap sebagai ancaman yang serius terhadap kaidah tata bahasa Indonesia. Dalam dunia linguistik dikenal dengan bahasa baku dan tidak baku. Nah, bahasa alay juga adalah bahasa yang tidak baku karena tidak mengindahkan kaidah kebakuan bahasa. Apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, bahasa alay ini akan bersifat arbiter. Ada dampak positif dan negatif dari bahasa pergaulan. Nah, dewasa ini dalam kehidupan sehari-hari, para remaja sudah banyak yang menggunakan bahasa yang banyak digunakan di media sosial yang dikenal dengan bahasa gaul atau bahasa yang ada di media sosial ini mengalahkan kedudukannya pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi dari bahasa remaja yang kini digunakan dapat mencerminkan bagaimana kecintaan mereka terhadap bahasa nasional yang sangat memprihatinkan. Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari bahasa media sosial ini bukan hanya para remaja saja, melainkan semua orang yang membaca dan mendengarkan kata-kata yang ada di media sosial tersebut. Berikut ini ada beberapa dampak negatif dari bahasa pergaulan. Yang pertama, para remaja kurang mengenal bahasa baku sehingga tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian para remaja juga tidak lagi menggunakan ejaan bahasa Indonesia, dan buruknya bahasa remaja karena banyak bahasa-bahasa baru yang jelek. Dan para remaja juga menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak ingin mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Para remaja juga tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Sementara penggunaan bahasa Indonesia harus dipahami karena dilakukan untuk berbagai macam pekerjaan, surat menyurat, pembicaraan resmi, dan lain-lain. Juga pudarnya rasa bangga pada diri akan bahasa nasional negara Indonesia. Namun, tidak semua setiap bahasa gaul berpengaruh negatif. Ada pula pengaruh positif dari adanya bahasa media sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menciptakan sebuah kreativitas para remaja dalam menciptakan bahasa baru. Terus ada remaja memiliki perbendaharaan bahasa asing yang lebih banyak daripada orang-orang tua pada umumnya. Dan menciptakan suasana yang lebih asik dalam artian apabila menggunakan bahasa baku terus-menerus akan menjadi terasa cepat bosan. Kesimpulannya, bahasa pergaulan dalam media sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kalangan remaja. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak dan lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media sosial ini, lini masa dan elektronik membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah sangat wajar ya, karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Setelah tadi kesimpulan, berikut sarannya yaitu pengaruh bahasa pergaulan berdampak pada kalangan remaja, baik berdampak positif maupun negatif. Maka dari itu, pembelajaran bahasa yang baik dan benar harus benar-benar diterapkan dan dibiasakan sejak dini, terutama menghilangkan kebiasaan menggunakan bahasa-bahasa yang jelek yang merusak orang remaja Indonesia. Sekian pemaparan pada materi kali ini dari saya. Terima kasih.